Oke, selamat pagi teman-teman. Kedengaran tidak suara Ibu Rika yang di rumah? Selamat pagi, Ibu. Oke, dengar Meje. Baik. Berapa orang ini yang di rumah? Oke, belum mau masuk. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran, Julius tidak ada hari ini. Stephanie, jaga jarak. Nanti Ibu yang ditegur ya. Sorry, jaga jaraknya. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi menjelang siang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu absen, yang Ibu jangan panggil tolong jawab hadir ya. Yang di rumah berarti nggak ada separuh ya, kita di sekolah ya, kan 70% di kita berarti ya. Iya Kak. Awalnya kan Bu, awal banget kan Bu. Awal banget kan. Terbaru kita punya yang panjang. Ini udah. Mana ini? Nggak ada Bu. Ibu nggak kasih. Nggak tanda tangan ini hari ini? Nggak ada. Ibu ya. Nanti kamu habis loh kuotanya. Bu Bapak wifi. Bentar ya. Recording in progress. Oke, Marvel, Alvin, Marvel hadir, Bu. Yasin, Hadir. Lovena, Nolan, Hadir. Steven, Wilbur, Hadir. James, Jason, James hadir. Faiz hadir. Jason hadir. Kevin Bu itu logonya tadi wifi-nya. Oke, Kevin tidak ada, Audrey juga tidak ada. Kevin. Rico, Gary, Power, tidak ada. Stephanie, Kevin, Cindy, Jenny, Center, Iya. Sabel, April, Jolin, Kailin, Tekstil. Oke, baik. Baik teman-teman, melanjutkan. Oh ya, Panjang, Auri, Kevin, Jolin, ada kabar nggak? Nggak ada, Bu. Ada ya. Oke. Yasin ada nggak Yasin? Yasin ada Bu. Ais? Oke, baik. Kita lanjut materi selanjutnya yaitu teks cerita inspiratif. Ya. Oke. Kemarin sudah Ibu kasih lihat contohnya juga secara lisan maupun melalui audio visual ya.
pengertian dari cerita inspirasi itu adalah bahan tertulis yang digunakan sebagai media untuk mendapatkan ilham, ide, atau gagasan yang dapat menambah semangat dalam mencapai tujuan yang ingin kalian capai. Ya, jadi ketika kalian membuat teks cerita inspirasi dan itu menginspirasi kamu, ya itu bagus. Ya, tapi jangan asal buat ternyata tidak menginspirasi buat apa? Tapi kalau nggak inspirasi kita lagi untuk orang lain mereka diinspirasi gimana? Oh boleh, berarti kamu menginspirasi orang lain bukan bisa. Iya. Ya, boleh. Mau kemana? Ada Hah? hari ini itu ada kayak mungkin. Oh, mau ngambil batu ini? Iya. Ya udah nggak boleh. Tapi jangan berisik. Kamu nggak bisa sendirian loh, karena kan baju ini. Oh nggak apa-apa. Wah. Ya. Oke. Baik. Sendiri. Iya, dekat tas. Tas kecil. Iya, tadi kelas 8 udah dibagiin, tapi nggak tahu ya apakah sama atau enggak ya. Setiap kelas beda. Iya ya. Tergantung itu apa yang organize-nya. Oh, kelas 8 Marvel tasnya. Kalau kelas adik kan boneka mana yang ini. Oh, boneka. Itu boneka itu. Oh, Bisa, ini mana? Aku udah gede mas pakai boneka. Ini mah bonekanya banyak banget. Ya, oke. Fungsi dari cerita inspirasi. Nah, tadi kan sempat ada pertanyaan dari Gilbert. Tidak menginspirasi diri sendiri, tapi bisa menginspirasi orang lain. Boleh. Fungsinya itu untuk menambah atau mengubah motivasi, semangat dan rasa percaya diri dalam menghadapi tantangan yang mungkin dihadapi, sehingga selalu berpikir dan bertindak positif. Nah, itu dia. Oke, ketika kalian susah dihubungi, ya bukannya ibu gak kepo ya, makanya ibu selalu mencari teman-teman kalian. Ini bagaimana nih teman kamu yang ini bagaimana? Kok nggak datang gitu ya? Jadi ini dia, berpikir positif. Siapa tahu jaringan wifi yang bermasalah ataupun ada yang sakit, jadi kita bisa saling mendoakan. Dan biasanya dengan kita memberikan perhatian itu membuat masalah yang merasa bahagia. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dari pengertian dan fungsi dari teks cerita inspirasi. Jenis cerita. Ada cerita informasi, ya. Ada cerita ekspositorik, ada cerita artistik, dan ada cerita sugesti. Jadi nanti kamu tinggal pilih jenis ceritanya mau yang mana. Ya, kalau cerita informatif ini biasanya cerita yang memiliki sasaran penyampaian informasi yang secara tepat tentang suatu peristiwa dengan tujuan memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang. Nah, ceritanya ini biasanya cerita tentang apa? Masalah mereka. Contohnya? Divorce. Oh, divorce. Divorce itu bahasa Indonesia apa sih? Akibat dari perceraian. Mana enggak selingkuh. Oh, selingkuh bukan divorce dong. Enggak, selingkuh juga aku. Perselingkuhan. Iya. Tapi kalau untuk usia kalian masuk kita membahasnya tentang usia pembunuhan. Oh, pembunuhan apa? Yang artis itu yang hilang ya, yang viral ya, yang Sangmo ya. Yang masih kayak paling keren tapi agak serem ada yang tembakan di New gitu tuh yang Oh iya. yang di masuk masjid. Iya betul. Gila yang ngeri ya. Tapi itu di live di Facebook. Oke, tapi itu ada sasaran penyampaian informasi nggak? Nggak ada. Berarti itu masuknya pada kekerasan ya. Jadi bukan cerita informasi itu ya. Seperti tadi Wilbert bilang perceraian perselingkuhan atau perselingkuhan perceraian itu ada cerita informatifnya nggak ada di situ? Nggak ada kan?
Ada tidak? Keselingkuhan ya harus hati-hati. Kita Jadi harus hati-hati. Jadi tapi biasanya ada misalnya tentang perlindungan atau itu biasanya nanti endingnya itu dia akan kembali lagi dengan keluarganya ataupun mereka bahagia dengan pasangannya masing-masing. Biasanya ada seperti itu. Ya. Mereka menjebak-jebak kamu. Kamu ambil apa? Ini kebanyakan saya ya. Iya kebanyakan nonton drama ini. Suaminya kamu yang cari saya. Iya. Tapi nah dari cerita informatif ini ya. Oh ini kayak film sinetron Indonesia ya layang-layang putus ya itu ya. Itu viral loh itu ya. Tapi sekarang masih kan jadi. Aku nggak nonton sih itu ya itulah itu biasanya kisah nyata yang diangkat ya dan biasanya di ending ceritanya itu kita bisa mengambil kesimpulan dari cerita itu ya layang-layang putus itu memang ini ya sempat viral ya tapi kita ambil maknanya hikmah apa pesan moral dari cerita itu ya kita lanjut ya cerita expository di mana cerita itu memiliki sasaran penyampaian informasi secara tepat tentang suatu kejadian atau peristiwa dengan tujuan, nah ini dengan tujuan memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang. Ya, pada cerita expository terus menceritakan suatu peristiwa berdasarkan data yang sebenarnya. Wah, kalau ini mah banyak ya, kisah Jenderal Sudirman, terus Soekarno, Bapak Presiden kita yang pertama, terus B.J. Habibie, ya, ini banyak sekali ya. Lalu yang ketiga cerita artistik. Nah, cerita yang berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu. Karena cerita artistik ini pula menyampaikan sebuah amanah terhubung kepada para pembaca dan pendengar sehingga tampak seolah-olah melihat. Nah, itu dia ya. Contohnya apa nih kalau artistik? Karena amanah itu kita terselubung. Jadi kita cari sendiri. Ada contohnya? Rafael? Ya. Contoh artistik apa sih artistik? Ya artis selalu memberikan suatu maksud. Cerita daerah gitu. Oh iya, kayak legenda ya. Legenda. Kan maksudnya moralnya bisa ada bisa terlihat tersirat dan tersurat ya. Iya. Lalu cerita sugesti. Di mana cerita sugestif ya. Ini adalah cerita yang berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu. Menyampaikan suatu amanat kepada para pembaca atau pendengar sehingga tampak seolah-olah melihat dan terpengaruh. Ya, contoh misalnya sugestif ini biasanya membuat orang jadi terpengaruh ya. Jadi contohnya apa nih guys? Ya saat ini aja lah sedang pandemi. Jadi kita harus jaga jarak, kalian pakai maskernya, cuci tangan, nggak bawa masker itu cadangan. Terus jaga jarak, cuci tangan. Jadi kita tuh semua berhati-hati karena takut terpapar seperti itu. Sama sama Ibu Rika. Jika salah satu teman Ibu Rika yang diberikan kontak langsung sama dia dan dia ternyata terpapar, udah langsung panik. Iya. Harus antigen. Nah, sudah di antigen tunggu 2 hari kemudian kita PCR. Takut, sudah PCR ya ternyata negatif. Ya. Takut, Bu. Bukan masalah takut atau tidak, karena ketika Ibu Rika pulang ke rumah ada lansia dan batita bayi di bawah 3 tahun dan anak remaja seperti kalian yang harus diberikan lindungi loh. Jadi jangan sampai ternyata ibu jadi pembawa virus pada mereka dalam keadaan sehat itu yang dikhawatirkan. Ya, amin itu yang kita ya. Oke. Kalau minggu depan ada yang positif berarti 9 hari lagi. Kurang tahu. Atau apa itu? Karena kalau iya, positif. Kenapa sih kamu kepengen orang pada sehat? Ya kan biar dapat antibody-nya, Bu. Biar cepat kan omikron. Bangsa. Oh ya. Gak tahu itu orang ini
Kalau ibu malah Pikir caranya Omikron kan enggak itu ya udah sekalian aja dapat jadi udah dapat lagi. kata siapa belum tentu. Ya, Teman ibu juga udah kena delta, kena omikron lagi. Kasihan loh. Sekretaris Mama kena 2 kali. Makanya. Delta sama Omikron. Ya. Lebih enak sehat lah. Ya. Oke, identifikasi isi teks inspirasi. Isi dari teks cerita inspirasi ini ya, satu simpati. Ya, bagaimana kita bersimpati pada orang lain di sekitar kita, kepedulian, peduli terhadap orang lain di sekitar kita, empati, lalu perasaan pribadi. Ini isi dari teks inspirasi yang akan kalian buat nanti. Ya. Simpati, apa itu simpati? Singkat. Oh, simpati. Oke. Oke, Dewi, apa itu simpati, Geri? Baik hati, oke. Simpati di sini adalah merupakan suatu sikap seseorang atau perasaan yang memiliki ketertarikan pada orang lain yang disebabkan oleh suatu hal, sehingga dapat merasakan perasaan apa yang orang lain rasakan. Contoh tadi ya, kalau ada pas limpah itu tuh dekat sama dia. Nah itu kan ketertarikan ya. Tiba-tiba dia, biasanya kalau ibu panggil, ibu apain ya? Tiba-tiba dia diam ya. Dia nggak tahu kenapa, sakit perutku, ya seperti itu. Berarti ibu bersimpati dengan dia. Karena biasanya dia ceria, tiba-tiba dia menjadi murung, ya seperti itu. Sama seperti kalian, kalau misalnya kalian lagi ini, kenapa kamu? Pasti kan ibu tanya ya, bukan karena itu berarti ibu simpati pada kamu, ya. Oke, contohnya, 1, mengucapkan selamat dan ikut berbahagia karena sahabat Anda berhasil memenangkan lomba karya ilmiah tingkat nasional. Ya, kayak Rafael kemarin kamu sampai ini doang ya, belum sampai maju final ya? Belum. Yang menang cuma yang video. Oh, emang kamu berbentuk video apa langsung sih? Yang video yang itu video disiarkan. Oh, tahu makanya. oke. Nah, ini berarti menanyakan hal itu pada Rafael tentang obat lain, sibuk bersimpati pada dia. Ya, Tapi biasanya bersimpati kalau yang meninggal gitu. betul, berduka cita dan berdoakan atas meninggalnya orang tua ataupun kerabat ataupun Ya, dari biasanya di itu tengah yang pakai masyarakat. korupsi Pak. Betul. Jangan yang pakai. Karena apa? Karena itu kita melakukan penghormatan terakhir kepada orang yang sudah meninggal. Kalau misalnya kalian ulang tahun, kalian ada yang menikah ataupun ada cara syukur, itu kan kita bisa merayakannya di lain hari. Saya kayak ulang tahun, ibu nggak bisa hadir ke pesta ulang tahun kamu, bisa besok. Nah besok kita bisa ketemu dengan kamu walaupun tidak ikut pestanya. Tapi kalau orang meninggal hari itu dan kita tidak mungkin bisa ketemu lagi, nah itu makanya penghormatan terakhir. Ya. Bisa aja sih ketemu lagi. Oke, lanjut ya. Nah itu menjaga alam. Karena jika alam rusak maka bumi pun ikut rusak dan kehidupan manusia dapat terancam. Ya, kemarin ada pertanyaan di kelas berapa itu Pak? Bu, kecil. Bu, dia bilang, Bu dinosaurus itu ada nggak sih? Ada, tapi Sudah meninggal. bukan meninggal, sudah punah ya. Yaitu, Ya udah. jangan sampai bumi kita pun akhirnya rusak dan kita manusia tidak bisa menempati bumi lagi. Ya, Kalau seperti itu itu. perginya ke Mars. Nah, itu akan cocok dengan kita. Udaranya bagaimana ya kan? Bu, yang disebut udah mulai dibikin. Oke, lanjut. Kepedulian. Menurut ahli Leninger tahun 1981 menyimpulkan bahwa kepedulian adalah perasaan yang ditunjukkan kepada orang lain. Dan itulah yang memotivasi dan memberikan kekuatan untuk bertindak
atau beraksi dan mempengaruhi kehidupan secara konstruktif dan positif dengan meningkatkan kedekatan dan aktualisasi diri satu sama lain. Nah, ini contohnya membantu teman atau orang lain yang sedang kesusahan dan memberi solusi yang terbaik dalam memecahkan suatu masalah. Peduli, ya. Peduli sama ingin tahu sama enggak? Beda. Kalau ingin tahu kan pengen tahu aja, pengen tahu aja ya. Itu lama-lama akhirnya menjadi gosip menggosip, ya kan? Tapi kalau peduli kan kita memberikan aksi nyata. Seperti saat ini, mana ekoizinnya? Maksudnya cuma 2 orang di kelas ini. Ayo, yang lainnya mana? Ya, oke. Nah, sekarang Ibu mau lihat kepedulian Kalian. Kamu ke bawah di ini, ke bawah. Kalau ambil earphone Ibu di kanan. Headset ini di bawah. Terima kasih. Kalau mana? Itu harus kita solusi dari mana? Mereka bukan di sini. Terus Ambil headset. Terus ada headphone di sana. Iya. Headset. Oke, lanjut ya. Nanti kepedulian. Kita itu kepedulian ketika guru kita menolong, maka kalian pun mau. Oke, lalu empati. Nah, simpati dan empati itu berbeda. Sedangkan kalau empati itu adalah suatu proses larutnya kejiwaan seseorang seperti perasaan kasihan, iba dan terharu, ya. Jika ada seseorang yang mengalami sesuatu yang sangat perhatian orang lain, ya. Jadi empati ini bisa dikatakan mirip dengan simpati, hanya saja empati ini diikuti dengan perasaan organisme tubuh yang mendalam. Ya, contoh di sini saat lihat korban kecelakaan, bencana alam, susah banget, Bu. atau kebakaran. Terima kasih ya. Tanpa disadari, kamu langsung meneteskan air mata. Ya. Apalagi kalau itu baru melihat ya secara langsung. Kadang-kadang kalau nonton drama ataupun film di mana film itu sedih ya, kayak film Hachiko ya, itu kan sedih ya, gimana dia tuannya itu meninggal ya kan, dan anjing ini menunggu tuannya datang ya, padahal tuannya sudah meninggal sampai 10 tahun loh dia nunggu di depan stasiun. Ya betapa dia setianya ya sampai kehujanan, salju turun, dia tetap menunggu di depan. Kayaknya enggak deh. Mati. Sampai akhirnya dikasih makan kan sama yang pendatang itu di atas di depannya dia, ya luar biasa ya. Itu ibu kan nonton itu pasti nangis. Kenapa? Karena memang terbawa ini itu empati ya. Nah, jika hal tersebut sering terjadi, maka bisa dikatakan Anda memiliki empati yang tinggi. Lalu yang kedua, memberikan sumbangan berupa uang, makanan, atau pakaian pada korban bencana alam atau seseorang yang membutuhkan. Lalu yang ketiga, membantu anak yang tidak bisa menyeberang jalan. Ya. Yang keempat, ikut membantu petugas kebersihan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Sampah kita kan sudah dipilah-pilah ya, organik, non-organik, terus botol-botol ya sudah dipilah-pilah. Ada recycle bin, ada tempat recycle-nya ya. Oke, itu adalah simpati, pedulian dan empati. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Lalu yang terakhir adalah perasaan pribadi. Perasaan adalah suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang menghasilkan penilaian positif atau negatif terhadap sesuatu. Contoh, membaca teks narasi tentu kita akan merasakan perasaan yang berbeda-beda. Ada yang senang, Ada yang bosan, marah, malu, takut, benci.
benci, marah, cemburu dan lain-lain. Kayak contoh film yang kemarin kan yang diberikan masih tuh film apa tuh yang ya, kemudian kan kayak membosankanku 3 jam, seperti itu. Jadi setiap orang masih mempunyai perasaan yang berbeda-beda itu. Menyimpulkan isi teks cerita inspirasi. Menyimpulkan berarti memberikan pendapat atas fakta-fakta atau data-data yang ada sebelumnya. Pendapat tersebut tentunya harus sesuai dengan fakta dan memiliki logika yang benar. Bagaimana langkah-langkah menyimpulkan cerita inspirasi? 1. Ambillah 1 buah cerita inspirasi fiksi atau non fiksi. 2. Bacalah dengan seksama dan cermati teks cerita inspirasi tersebut. Lalu yang ketiga, pahami maksud dan isi cerita tersebut. Lalu yang keempat, tentukan garis besar atau isi cerita. Baru kalian tentukan nilai dan pelajaran dalam cerita yang dapat dipetik sebagai simpulan cerita. Yang terakhir, sunting hasil simpulan itu yang akan dibuat agar lebih tepat. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Sebelum Ibu Rika mau share, ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham? Sudah? Tidak ada? Oke, yuk kita saatnya silakan kalian kesimpulan dari cerita ini. Perhatikan baik-baik. Siapa? Saya akan nggak salah. Dalam apa bunyi sinetron apa ini? Oke, kebaikan yang sebenarnya adalah ketika Anda siap mengorbankan sesuatu.
Ya, kita bayangkan semua orang yang di dalam kereta itu semuanya dalam keadaan sehat ya, tidak kekurangan suatu apapun, bahkan muda-muda semua yang cantik tadi ya, semua sehat. Tapi tidak ada yang mau memberikan tempat duduk, ya. Iya, kan dia cuma jalan doang, Bu. Seharusnya itu kepekaan kita. Melihat orang yang sudah lansia, sudah saatnya. Kalau sekarang kan di busway kan sudah ditulisin kan, khusus lansia, ibu menyusui, ibu hamil dan ibu yang membawa seorang anak, ya kan? Itu di busway, di ini bukan busway namanya, di trans. Bu, saya ada satu pertanyaan. Ya. Kalau kan di gedung itu kan bilang untuk hamil, untuk orang lansia. Terus kalau sekarang sudah satu tempat duduk, terus ada satu lansia, satu yang hamil, terus satu yang tidak akan. Maksudnya gimana? Misalnya kan ada 3 kursi, itu biasanya ada 2 kursi atau 3 kursi. Iya, terus sama kali ini 31. Terus ada 3 orang, yang satu hamil, yang satu lansia, sama satu yang yang dapat siapa? iya. Tapi kan kursinya juga kan belum tentu hanya tinggal di tempat yang lain juga ada beberapa. Ini gimana? Oh, tinggal satu, sekarang tuh kepekaan dan kepedulian di dalam kursi ini. Misalnya di sini semua nih, tiba-tiba ibu Ika datang dalam keadaan hamil dan ibu Ika kecapean ingin berdiri. Nah, apakah kalian akan rela membiarkan kalian berdiri, ibu Ika duduk? Sekarang ibu balik, tanya. Enggak. Nah, itu ketika kamu kan tidak peka, tidak peduli, padahal ibu guru kalian, ya kan? Itu mengapa di kelas pembelajaran di kelas pramuka kalian diajar dilatih untuk peduli. Dilindungi. Oke, Elsa silakan. Baik, teman-teman, ibu akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini karena akan karena kelasnya akan dilanjutkan lagi besok. Selamat hari anak-anak. Ya, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Bu, selamat siang. Oke.